Selamat mampir paman. Barangkali paman-paman di sini membutuhkan build untuk elemental master atau yang biasa kita sebut sage. Di sini aku mau bagi-bagi nih. Barangkali ada yang butuh paman-paman build sage support PvP. Ini penampakan awalnya sage PvP, rollnya support, refine masih plus 9 rata. Di sini enchant masih ku pertahankan full fit karena anggapanku semakin besar fit semakin besar TDF. Jadi semakin besar fit semakin keras untuk dipukul fisikal. Kenapa? Karena ada beberapa build yang fokus ke max HP. Menurutku kalau fokus ke max HP pasti PDF-nya kecil karena enchant-nya menggunakan enchant given. Jadi aku masih fokus ke fit karena semakin keras damage yang masuk semakin kecil. Fokusku di sana. Untuk card di senjata, aku masih ngambil M attack karena M attack di sini memperbesar max HP dari summon spirit kita nanti. Tapi ada card yang lebih bagus. Kalau mau ngeluarin kristal lumayan, ada card ini. Di sini debuff pen-nya yang kita pakai, kita ambil. Karena sage support PvP fokusnya mengirim debuff ke lawan. Jadi semakin besar debuff pen kita, semakin besar persentasi debuff yang kita kirim ke lawan itu masuk. Full fit masih. Ini untuk yang PvP Democratus masih belum ketemu dengan temannya ya, fit up. Kristalnya terlanjur habis, masih full fit. Nah, untuk card di ACC dan talisman aku menggunakan Green Venato sama Ardam. Untuk Green Venato nya pasti aku ambilnya di debuff penet sesuai dengan yang awal tadi di senjata untuk mensukseskan debuff yang kita kirim ke lawan, dan Ardam untuk debuff reduction. Mungkin ada beberapa tim lawan yang menggunakan dancer untuk mengcounternya, makanya ada beberapa card yang masih pakai Ardam untuk debuff reduction. Debuff semakin. Nah, kenapa besarkan debuff penet? Untuk 30% dari debuff penet
itu akan dikonversikan menjadi PVP debuff. PVP debuff enchant. PVP debuff enchant inilah yang mensukseskan kita sebagai Sage untuk mengirim debuff ke lawan. Skill-skill debuff. Untuk skill otomatis kita fokuskan pengambilan ke skill untuk survive dan skill untuk debuff lawan. Pertama ini untuk regen SP nya Cold fokus ambilnya untuk mengambil Frost Drive, soalnya aku masih pakai Frost Drive ini. Kenapanya nanti kita jelaskan. Free cash Magic Root. Ini Magic Root. Magic Root skill ini yang saat ini lagi terpakai banget untuk Sage, karena banyak DPS lawan itu menggunakan ninja dan Suno Magic. Skill ini memberikan 3 lapisan untuk menangkal 3 kali M damage. Semakin tinggi intelijen, semakin banyak shield yang didapatkan. Spellbreaker untuk silent resist, mengurangi silent resist lawan dan mengcancel saat player casting, seperti casting bolt-nya Suno, kan ada casting 1 detik tuh, bisa kita cancel dengan Spellbreaker. Dispel mengurangi buff lawan. Spider Web ini adalah skill utama untuk debuff, cuman ada beberapa AB yang menggunakan kartu ini. Immobiles race-nya bisa sampai 100%. Jadi saat ini skill ini ada beberapa kondisi tidak efektif terpakai, cuman masih kita pakai untuk mengikat DPS lawan, karena DPS lawan ada beberapa yang tidak memakai card itu atau fokus di card DPS. Lanjut skillnya ini Heart Conversion dan Soul Chain. Ini kenapa selalu ku bawa, karena skill Soul Chain itu menukarkan max HP saat ini yang kita ada sekarang untuk ditukarkan dengan max SP yang lawan punya. Jadi untuk gameplay saya menghabiskan max SP yang saya punya, lalu menukarkan dengan max SP lawan, terutama AB atau DPS yang membutuhkan SP seperti ninja atau Suno, dengan cara spam heal conversion ini. Main drain, main breaker, ini summon spirit adalah skill untuk mengeluarkan summon.
Ini summon nilai shield sama dengan M attack dikali 900%. Kenapa kartu di senjata tadi aku menggunakan full M attack. Elemental action dan elemental shield. Skill dari Sage yang sangat menjengkelkan adalah elemental shield karena bisa kebal terhadap 20 melee atau rank P damage. Jadi pada saat shield ini on di kita dan teman party kita, serangan fisikal apapun tidak bisa masuk selama 20 kali. Yang bisa merontokkan dengan cepat adalah Windhawk dan SC atau Abyss Caster yang tipe ASPD. Nah, duet elemental shield dan Magic Road ini yang sangat membuat jengkel DPS karena bisa menghalau serangan sebanyak 20 kali fisikal dan 3 kali magical jika intelijen Sage kurang dari 1000. Untuk skill elemental master atau job 4 dari Sage ini aku rasa belum ada yang terpakai untuk tipe PvP support, lebih ke DPS gebuk Sage sama DPS Magic Sage. Nah, kenapa tadi Diamond Dash kunaikan? Karena SE nya Diamond Dash mengurangi 28% freeze resist. Jadi jika ada AP yang memfokuskan immobilize resist, pasti freeze resistnya tidak dinaikkan. Nah, kenapa itu? Aku masih memasukkan skill spider web dan frost drive maksudnya. Pada saat awal pasti ku coba spider web apakah masuk atau resistnya besar, lalu frost drive apakah masuk atau resistnya besar. Jika salah satu ada yang masuk, pasti ku gunakan terus untuk debuff ke lawan, khususnya AP-AP yang menggunakan immobilize rise dan freeze res. Untuk SE untuk bound di sini kurasa nggak terpakai karena kita support PvP. Ada yang menaikkan PvP damage bonus, ada naikkan empen, ada yang empen dan final SPD, ada yang normal attack. Di skill engrave ini yang terpakai ada 2, yaitu Spellbreaker dan Magic Road. Magic Road di sini lebih ke survive ke diri kita. Untuk Spellbreaker ini lebih ke mengurangi silent rest ke lawan dan mengcancelnya pada saat mengcasting skill. Untuk validation di sini ada 2 skill juga menurutku yang terpakai, cuman
tidak begitu signifikan. Ini untuk melakukan boot saat kita attack, dan ini yang sedikit terpakai walaupun persentase terpakainya sangat kecil. Summon Spirit Earth, saat ada elemen Earth mendapat Earth Shield meningkatkan 18% PvP final P damage reduce dan 18% PvP final M damage reduce. Selama Earth Shield berlangsung, setiap kali menerima damage jarak jauh akan memantulkan Earth damage. Ini tidak usah ya, karena attack Sage PvP support itu pasti kecil karena kita fokus ke fit dan max HP. Nah, ini kenapa agak terpakai, karena pada saat summon spirit belum hilang di arena, kita masih mendapatkan 18% PvP final P damage reduce dan M damage reduce. Walaupun chance-nya kecil karena kita mengeluarkan summon spirit itu tujuannya untuk mengaktifkan elemental shield untuk menjaga DPS kita. Itu saja. Untuk kontrak di sini skillnya cuma satu yang menurutku terpakai, yaitu Dispel. Membuat target kehilangan 4 buah debuff tambahan. Jadi skillnya 1 ditambah SE menjadi 4 ngilangkannya. Untuk setiap satu buff yang berhasil dihapus, target mendapatkan pengurangan 9% PvP final M damage reduce. Bayangkan kalau satu charm kehilangan 5 buffnya langsung. PvP final M damage reduce-nya berkurang 45%. Jadi skill ini sangat bagus diduetkan dengan DPS magic seperti ninja dan Suno. Nah, ini kenapa aku pakai Diamond Dash tadi, karena freeze resist-nya berkurang. Jadi kita bisa menggunakan Frost Drive untuk membekukan lawan. Jadi di sini skill yang ku pakai ada Magic Root Dispel, Summon Spirit, Elemental Shield, Warmer. Warmer ini kita gunakan pada saat kita kena silent atau kita kena debuff, karena untuk menghilangkan debuff diri sendiri. Emote Spider Web, ini kombonya Frost Drive, Spell Breaker sama Diamond Dash sama Health Conversion. Untuk skillnya di sini untuk auto manualnya terserah dari pengguna, karena PvP support di sini mengandalkan kecepatan tangan. Kalau aku biasanya seperti ini. Jadi Magic Root, Summon Spirit, dan Elemental Shield yang ku auto. Tapi kadang Elemental Shield ku nonaktifkan dan Summon Spirit ku nonaktifkan. Jadi gini, cuma 2 atau 1 skill yang ku auto, tergantung lawan yang lagi dihadapin. Itu aja sih. Jadi untuk auto skillnya bisa menyesuaikan teman-teman untuk kecepatan tangannya. Pet di sini aku menggunakan Ruyitot. Kenapa? Karena adanya masih Ruyitot. Dan juga di sini Ruyitot bagusnya statusnya PvP P damage reduce dan PvP final M damage reduce-nya. Tapi
menurutku untuk pet yang sangat bagus untuk Sage itu di pet Preoni. Walaupun Preoni tidak memiliki PvP final reduce, tapi skill ini yang sangat membantu. Ini skill ini bagus untuk digunakan sebagai support, dan juga masuknya juga lama 5 detik. Atau slime ini, cuman slime lebih cepat untuk nelannya. Tapi di sini slime itu sangat bagus karena statusnya ada PvP, damage reduce, dan finalnya juga. Sayangnya saya cuma ada Ruiter doang. Sementara itu build Sage support PvP ku, paman, barangkali bisa jadi masukan untuk yang sedang membuild Sage support PvP. Terima kasih atas kunjungannya, paman. Semoga bermanfaat. Salam.